Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari juz amma, dan kita masuk pada surah At-Tariq. Mari kita masuk pada ayat yang ke-7, sekarang masuk pada ayat yang ke-8 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-sama'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sad'i. Innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazn. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah ketika mengembalikan manusia laqadir, sungguh maha mampu. Apa yang dimaksud dengan raj'i di sini? Maksudnya membangkitkan kedua kalinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita kedua kalinya, dan itu sangat mampu bagi Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sanggup menciptakan manusia dengan berbagai macam prosesnya sampai terlahir ke bumi, maka kelak pada hari kiamat Allah sanggup mengembalikan manusia dan membangkitkannya. Ada juga penafsiran yang mengatakan bahwa Allah sanggup mengembalikan orang-orang kafir yang masuk neraka, dikembalikan ke bumi kalau Allah mau. Tetapi kan Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan ilmunya, tidak mungkin orang yang sudah masuk dunia akhirat dikembalikan ke bumi, maka Allah tidak lakukan. Dari sini ada pertanyaan, kenapa orang-orang kafir ketika masuk ke neraka dan dikekalkan di dalam, bukankah kekafiran di dunia tidak selama kekekalan mereka di akhirat? Orang kafir sama dengan kita. Mungkin ada yang usia 40 tahun dia mati, 50 tahun, 60 tahun dia mati. Tapi kenapa pula ketika dimasukkan ke neraka dikekalkan pula di dalamnya? Bukankah setiap amalan itu harus setimpal, setiap jaza, balasan itu harus setimpal dengan amalan? Kalau seandainya dia kufur 40 tahun, harusnya 40 tahun saja di neraka. Atau dia kufur 60 tahun, harusnya 60 tahun saja di neraka. Kenapa pula kemudian dikekalkan di dalam? Macam mana jawabannya? Karena innahu ala raj'ihi laqadir. Kalau Allah mau, Allah bisa bangkitkan orang-orang kafir yang di neraka itu, dikembalikan ke bumi. Tetapi karena Allah itu sempurna pengetahuannya, Allah tahu. Kalau seandainya orang-orang kafir yang masuk neraka yang dibangkitkan kembali ke dunia, pasti kufur lagi. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran.
lau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke bumi, pasti mengulangi kekufurannya. Karena Allah tahu bahwa orang-orang kafir akan mengulangi kekufurannya, maka sebab itulah mereka dikekalkan di neraka. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ada juga yang mentafsirkan innahu ala raj'ihi laqadir, artinya manusia yang tercipta dari air kemudian sampai jadi manusia, Allah sanggup mengembalikan manusia ke dalam air lagi. Intinya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu segala sesuatu maha mampu. Yang mustahil dipikirkan kita, maka mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak penafsiran mengatakan laqadir di sini artinya mampu membangkitkan manusia. Kenapa? Karena ayat setelahnya yauma tubla sarair. Pada hari itu semua yang tersembunyi tersingkap. Sebagian ulama mengatakan apa makna sarair di sini? Amalan apa yang dianggap sarair, tersembunyi, akan tersingkap semua. Ada sebuah asar yang mengatakan bahwa amalan-amalan yang sarair itu yang akan disingkap pertama adalah salat. Karena salat ini adalah awal yang pertama dihisab pada hari kiamat. Dan itu disabdakan Nabi SAW, awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Yang pertama kali dihisab tentang hak Allah, karena ada dua hak di sana. Ada hak sesama manusia, ada hak kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara tentang hak Allah, maka yang pertama kali dihisab adalah salat. Tetapi kalau hak sesama hamba, yang pertama kali dihisab soal urusan darah, pembunuhan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah hak kita kepada Allah. Maka awal yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Fa in saluhat salatuhu saluha sa'iru amalihi. Kalau salatnya baik, maka dianggap baik semua amalnya. Artinya salat itu penentu. Wa in fasada sa'iru amalihi. Tapi kalau jelek salatnya, maka jelek pula seluruh amalannya. Jangan disangka orang yang ahli sedekah, orang yang suka puasa, zikir, baca Quran, itu baik kalau dia meninggalkan salat. Dia tetap buruk, karena yang menentukan baiknya amal itu adalah salat. Lah di antara makna sarair adalah salat. Sarair itu artinya tersembunyi, karena orang bisa saja tidak salat masalahnya. Orang kan suka-suka manusia itu. Ada yang salat, ada yang tidak. Dan orang tidak mau urusan orang tahu itu apakah kamu sudah sholat atau tidak. Itu dikembalikan kepada kita. Maka karena dari segi ini, dari segi orang itu bisa melakukan sholat ataupun tidak melakukan sholat, maka dianggap salat. Dan ini yang pertama disingkap oleh Allah Azza wa Jalla permasalahan sholat. Yang kedua, as-saum, puasa. Karena puasa itu lebih tersembunyi lagi. Sekarang hari Kamis umpamanya kan, kemarin hari Kamis, kita tidak tahu mana yang puasa, mana yang tidak puasa. Kecuali kalau yang puasa itu ngomong saya sedang puasa. Tapi kalau tidak ngomong, orang yang puasa itu disangkanya tidak puasa. Atau orang yang tidak puasa disangkanya puasa. Karena ini adalah masalah-masalah tersembunyi, maka ini juga dimaknai dengan makna sarair. Jadi puasa juga akan disingkap nanti pada hari kiamat. Dan puasa itu amalan yang luar biasa. Kenapa? Karena melahirkan kesabaran. Kalau sholat melahirkan syukur. Makanya ketika Rasul ditanya oleh Aisyah, ketika pecah-pecah kakinya, untuk menghentikan sholat-sholat sunnah dan mencukupkan yang wajib, maka Rasul mengatakan, afala akuna abdan syakur. Salah saya menjadi hamba yang bersyukur. Artinya orang yang sholat melahirkan syukur, tapi orang yang puasa melahirkan sabar. Karena inti puasa itu kesabaran, menahan makan, menahan
minum, menahan syahwat, semua butuh kesabaran. Makanya dua amalan ini yang paling banyak masukkan orang ke surga, syukur dan sabar. Salat dan puasa. Makanya sebagian ulama ketika mentafsirkan wasta'inu bis sabri was salat, sabar di sini artinya puasa. Nah, puasa itu bagian daripada salat, dan pahalanya puasa itu tidak ditampakkan lain dengan amalan yang lain. Salat jelas amalannya, pahalanya jelas, tapi puasa tidak jelas. Karena puasa itu pahalanya dikembalikan kepada Allah. Asyamu li wa ana azzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Kemudian di antara sarair juga adalah zakat. Makanya kalau kita melihat hadis tentang 7 orang yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah, sab'atun la yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa biyadihi la yadri shimal. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Karena asal sedekah itu sirriyah, diam-diam, kecuali dalam hal-hal tertentu boleh ditampakkan karena ingin memberikan contoh kepada manusia. Karena umumnya kalau sedekah ditampakkan itu membuka pintu riya, kecuali kalau ada maslahatnya. Tapi asal sedekah, asal zakat itu sirriyah, dan ini masuk pada kalimat as-sarair. Kemudian yang keempat ada juga yang mengatakan al-ghaslu minal janabah. Termasuk sarair adalah mandi junub. Betapa banyak orang-orang yang mereka melakukan hubungan tidak pernah mandi junub. Ya karena sholat itu tidak mau mandi junub dari mana ya? Jadi orang-orang yang beriman. Termasuk juga makna sarair kata para ulama bagi wanita adalah hifdhu farjiha, menjaga kemaluan, menjaga kehormatannya. Rahasia keluarga itu ada pada perempuan, karena laki-laki jarang menceritakan keluarga kecuali ada masalah. Kalau perempuan kan ada masalah, nggak ada masalah cerita saja dia. Makanya disebut sarair. Ada juga yang mengatakan sarair di sini artinya amanah. Semua amanah, baik harta, pangkat, jabatan, itu masuk pada sarair. Yauma tublas sarair. Pada hari itu semua rahasia, salat, puasa, zakat, ghuslul janabah, amanah, menjaga kemaluan bagi perempuan akan disingkat. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwati wala nasir. Pada hari itu manusia tidak akan punya kekuatan dan tidak ada yang bisa menolongnya. Artinya manusia pada hari kiamat terlemah, dan yang kuat itu Allah. Sekarang viral ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu lemah, persis seperti orang Yahudi mengatakan innallaha fakirun wa nahnu aghniya. Orang Yahudi mengatakan apa? Allah itu lemah, Allah itu fakir, dan kita yang kaya. Rupanya ucapan Al-Quran ini ada pula dalam kenyataan. Allah itu lemah sehingga perlu dibela. Apa bedanya dengan ucapan Yahudi? Inna nahnu aghniya, innallaha fakir wa nahnu aghniya. Dan begitulah orang-orang kafir. Mereka su'ul adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhannya saja su'ul adab, buruk gitu ya muamalah, padahal sama Tuhannya sendiri. Bagaimana sesama manusia? Makanya nanti ada kata-kata innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Padahal mereka itu lemah, di dunia saja lemah, apalagi di akhirat. Di dunia saja kita berhajat kepada rizki Allah. Kalau Allah tahan rizkinya bisa hidup, manusia tidak bisa hidup. Kita ini lemah. Makanya Allah mengatakan fama lahu min quwwati wala nasir. Manusia itu tidak punya kekuatan sama sekali, dan tidak ada yang bisa menolong pada hari kiamat. Maksudnya kekuatan pada diri sendiri ketika di dunia merasa sombong karena
jabatannya, karena pangkatnya, karena hartanya. Di akhirat apa yang disombongkan? Allah mengatakan, Rasul mengatakan, yuhsyarun nas kufatan, uratan, ghurlan, buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat itu urat, tidak berpakaian. Pakaian saja tidak kembali dikhitan, tidak pakai sandal pun tidak pakai, dan tidak ada satu harta di badan yang dibawa ke hadapan Allah. Lalu apa yang disombongkan? Kekuatan apa? Jangankan lagi di akhirat, baru dicabut nyawanya saja sudah lemah dia. Hilang kekuatan, kesombongannya hilang. Wala nasir, ataupun manusia tidak ada yang menolong pada hari kiamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menghindar dari azab Allah pada hari kiamat? Makanya kita berhajat kepada syafaat, dan syafaat itu kembali kepada Allah. Karena syarat orang mendapatkan syafaat itu, pertama idnuhu, izinnya, yang kedua ridhahu, ridhanya. Pertama izin dari Allah, yang kedua orang yang diberikan syafaat harus dapat ridha. Kalau dua perkara ini tidak ada, maka selamanya dia tidak ada nasir penolong. Ada yang mentafsirkan uwa di sini artinya al-ashirah, keluarga, dan yang dimaksud nasir artinya al-had, teman-temannya. Di dunia orang kuat karena keluarga dan ditolong karena orang lain, tapi di akhirat tidak ada keluarga, tidak ada orang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu teman lari dari kita, ibu bapa lari dari kita, istri dan anak-anak lari pada kita. Pada hari itu orang manusia sibuk sendiri-sendiri, memikirkan dirinya sendiri. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Kemudian Allah mengatakan was-samai dzatir raj'i, dan langit dzatir raj'i yang mengandung ar-raj'i. Apa itu ar-raj'i? Ar-raj'i dari kalimat raja'a yarji raj'an, artinya kembali. Artinya setiap yang naik ke langit pasti kembali ke bumi. Isa ibnu Maryam diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi hidup-hidup, dan sekarang masih hidup di langit kedua, dan pasti akan kembali ke bumi. Was-samai dzatir raj'i, semua yang ke langit pasti kembali. Kapan Isa kembali? Di akhir zaman. Turun untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan menegakkan hukum Islam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi, maka dia tidak dikekalkan di surga pada awalnya. Karena bukan hari itu Adam harus masuk surga dan kekal di dalamnya. Dia harus dikembalikan ke bumi. Karena juga manusia dikatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu kan pasti mati. Dan Adam itu bagian daripada jiwa. Kalau Adam tidak ke bumi, maka Adam tidak akan pernah mati. Berarti menyelisih Al-Quran. Sehingga bagaimana caranya Adam supaya mati dan meninggal? Diturunkan ke bumi supaya dia mati dulu. Sebab kalau dia di sorga, akan mati di sorga, itu tidak ada kematian. Makanya diturunkan ke bumi supaya dia mati, karena dia bagian daripada manusia, dan manusia kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Turunkanlah Adam dari sorga ke bumi, karena dia diciptakan makhluk dari bumi. Was-samai dzati raj'i, raj'i itu artinya kembali. Ada juga mengatakan was-samai dzati raj'i, artinya malaikat yang naik turun untuk mencatat amalan kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang sahih, yata'aqabuna fikumul malaikatu malaikatul laili wa malaikatul nahar. Setiap hari malaikat ditugaskan Allah, ada malaikat malam, ada malaikat siang. Malaikat malam turun di waktu asar,
dan mencatat kebaikan kita sampai subuh. Dan malaikat siang yang mencatat amal kebaikan turun di waktu subuh, terus mencatat kebaikan kita sampai waktu asar. Jadi pertemuannya di dua salat, subuh dan asar. Ketika di waktu subuh, malaikat naik kemudian meletakkan catatan kebaikan kita di Sidratil Muntaha, kemudian balik lagi ke bumi. Di waktu subuhnya, di waktu asar. Kemudian malaikat yang mencatat siang pun sama seperti itu. Dia turun di waktu subuh, kemudian naik di waktu asar, dan akan kembali di waktu subuh. Dan seperti itu setiap hari. Karena sebelumnya Allah mengatakan was-sama'i wat-tariq. Tariq itu artinya membuka pintu langit. Siapa yang naik turun ke langit, salah satunya malaikat pencatat amal. Maka dia akan bolak-balik naik turun untuk menyampaikan amalan kebaikan saja. Dia tidak mencatat amalan kejelekan. Yang mencatat amal baik dan buruk itu hanya Raqib dan Atid. Tapi ada malaikat yang khusus mencatat kebaikan. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah naik kebaikannya sama sekali. Kata Nabi SAW, dua orang tidak pernah naik itu amalan itu. Pertama orang musyrik, yang kedua orang musyahid. Musyahid itu orang yang suka bertengkar, orang yang memutus silaturahim, orang yang memutus hubungan persaudaraan, suka bertengkar orang ini nggak akan naik itu amalan sampai dia istalah, kata Rasul, sampai dia berdamai, baru kemudian dinaikkan. Dan catatan naik turun itu ada beberapa kondisi. Pertama, setiap Senin dan Kamis amalan kita naik. Yang harian setelah setiap asar dan juga subuh itu amalan kita naik. Yang mingguan setiap Senin dan Kamis. Yang tahunan setiap bulan Sya'ban. Dan yang terakhir ketika kita mati, maka ruh kita diangkat, catatannya pun diangkat. Was-sama'i dzatir raj'i. Ada yang mengatakan dzatir raj'i, artinya ar-raj'i di sini awan yang mengandung hujan, artinya dan demi langit yang mengandung hujan. Maksudnya langit di sini artinya sahab. Sahab itu awan. Kemudian wal ardi dzati as-sad'i, dan bumi yang terkandung pada tumbuh-tumbuhan. Tentu ini ada korelasi antara tumbuhan dan hujan. Karena yang menumbuhkan tumbuhan itu hujan. Kalimat as-sad'i itu artinya terbelah. Bumi yang terbelah karena munculnya tumbuhan. Tetapi asal tumbuhan ini dari air. Karena bumi sendiri 2/3 bumi ini kan isinya air gitu. Bahkan dalam tubuh kita saja 1/4 dalam tubuh kita itu semua air isinya. Dari darah dan macam-macamnya itu kan semuanya air gitu ya. Begitu juga bumi kan, bumi itu 2/3-nya semua air. Makanya lautan lebih luas dibandingkan daratan. Karena memang asal segala sesuatu kehidupan itu berasal dari air. Lah ketika kemudian Allah turunkan hujan, itulah yang menumbuhkan. Lalu apa faedah ayat ini? Ada bumi yang menerima air, dan dengan air itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Ada bumi itu tidak menerima air sama sekali, tidak menerima air, artinya tidak tertampung. Selalu kalau umpamanya turun hujan, airnya langsung masuk ke tanah, sehingga tidak menerima air, bahkan tidak menumbuh-tumbuhkan sama sekali. Tapi ada tanah itu, dia menerima air, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi tidak bisa menampung air, hilang airnya. Begitulah manusia, persis seperti bumi. Karena kita tercipta dari bumi, maka watak dan sifatnya pun akan disamakan dengan sifat bumi. Artinya ada bumi itu yang bisa menampung air, dan dengan air pula kemudian tumbuh-tumbuhan. Ada manusia itu manfaat untuk dirinya dan manfaat untuk orang lain. Dan itu sebaik-baik manusia. Ketika Rasul ditanya, siapa manusia yang paling baik? Kata Rasul, anfa'uhum linnas, orang yang paling manfaat untuk manusia. Dirinya juga dapat manfaat, orang pun dapat manfaat.
dan itu paling sempurna manusia, karena terkandung 4 sifat yang disebutkan dalam suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan demi masa manusia itu dalam kondisi rugi kecuali orang-orang yang berilmu, yang melahirkan keimanan, kemudian dengan ilmunya beramal saleh. Ini memperbaiki diri sendiri namanya. Kemudian wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, ini memperbaiki orang, berdakwah, menyampaikan kebenaran dan sabar ketika berdakwah. Tetapi ada bumi itu sama sekali tidak menerima air. Setiap air itu datang, bumi ini langsung airnya masuk ke tanah dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi ada manusia itu jangan lagi cerita manfaat sama orang, dirinya sendiri tidak mengambil manfaat, hidupnya rusak, hidupnya hanya maksiat dan maksiat setiap hari. Bagaimana akan mengingatkan orang? Tapi ada orang itu yang hanya manfaatnya untuk dirinya sendiri saja. Dia tidak pernah ngajak orang. Ya memang dia ibadah, dia sholat, puasa, zakat, tapi tidak pernah ngajak orang. Tidak ada dakwah dalam keluarganya. Dia sholat, istrinya nggak sholat, nggak peduli. Istrinya sholat, suaminya nggak sholat, dia diam saja. Gitu ya. Jadi ada orang manfaatnya untuk diri sendiri, tapi sama orang tidak ada manfaat. Lah itulah 2 sifat, was sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i. Kemudian Allah mengatakan innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an ini faslun, pembeda antara hak dan yang batil. Quran yang kita baca ini untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Makanya kenapa dalam setiap permasalahan kehidupan manusia itu harus kembali kepada Al-Quran. Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian bermasalah dalam sebuah masalah apapun, syai' itu nakirah yufidul umum, tufidul umum, memiliki faedah umum, sehingga dalam masalah apapun, masalah dunia, masalah akhirat, harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Saat ini banyak orang yang kemudian terjerumus kepada pemahaman yang harus dipisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Ini kan bahaya. Orang memisahkan urusan dunia dengan akhirat dengan alasan kemajuan. Bahaya pemikiran seperti ini. Karena pemikiran seperti ini pemikiran orang-orang liberal. Karena Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak kemudian orang-orang yang berpaham sekuler, mereka berusaha memisahkan agama dan dunia hanya karena kemajuan. Alasannya, kalau kita masih masukkan urusan agama ke dunia, kita akan maju negara ini. Siapa bilang negara yang paling maju itu ya di saat Rasul dan Khulafaur Rasyidin yang menerapkan Islam yang betul-betul kafah. Oleh karena itulah maka tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan kehidupan dunia, karena Al-Quran itu relevan di mana zaman pun. Dunia yang ikut Al-Quran, bukan Al-Quran ikut dunia. Maka dari sini Allah mengatakan innahu laqaulun fasl. Quran ini pembeda, penuh dengan kebenaran. Sebab kalau Quran itu bukan datang dari Allah, tentu kita akan melihat banyak bercanggah satu dengan yang lain. Tapi Quran itu datang dari Allah, membawa kebenaran. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran bukan datang dari Allah, aku akan melihat percanggahan yang banyak dan tidak pantas jadi solusi. Kalau Quran sendiri bermasalah gitu ya, bercanggah satu ayat dengan yang lainnya, mungkinkah jadi solusi? Mustahil. Tapi ketika Quran satu ayat dengan yang lainnya saling memperkuat, tidak ada canggahan satu dengan yang lainnya, pantaslah Al-Quran jadi solusi kita. Makanya ini yang dibedakan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Karena dalam Quran ini tidak ada ucapan manusia yang terbaur dalam Al-Quran. Lain dengan Injil, lain dengan Taurat. Sudah terlampau banyak ucapan manusia masuk sehingga sudah tidak layak jadi solusi. Tapi Quran innahu laqaulun faslun wa ma huwa min hasan. Itu bukan main-main. Quran ini bukan main-main. Maka jangan main-main dengan Al-Quran. Karena siapapun yang main-main dengan Al-Quran, Allah akan azab dia.
Tapi banyak orang-orang yang menista Al-Quran, Allah bayar kontan hukumannya di dunia. Dan ini kitab suci masalahnya, kitab suci yang harus disucikan. Apalagi Al-Quran ini bukan makhluk, tapi kalam Allah. Memang tuangan-tuangan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir akan membuat makar. Tapi Allah katakan wa akidu kaidan, aku pun punya makar. Ingat, Allah tidak tersifati dengan makar. Allah tidak ternamai dengan makir ataupun kaid, tidak. Allah tidak punya sifat ini. Tetapi ditetapkannya sifat makar ini dalam rangka muqabalah. Muqabalah itu artinya dalam rangka menandingi, karena mereka sudah buat makar, Allah pun punya makar. Tapi bukan nama dan sifat Allah itu makar, tidak. Allah tidak disifati dengan sifat makar. Sifat makar itu sifat muqabalah saja, dalam rangka tandingan saja. Karena kau sudah buat makar, aku punya makar, gitu maksudnya. Maka di sini Allah mengatakan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar, Allah punya makar sendiri, dan sebaik-baik makarlah makar Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak di zaman Rasul orang-orang kafir membuat makar, dan semua orang kafir itu membuat makar. Orang Yahudi membuat makar, orang Nasrani membuat makar supaya kita keluar dari agama kita. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha selamanya orang Yahudi. Lan di sini litabid. Lan dalam bahasa Arab itu litabid dalam ayat ini, artinya selamanya. Selamanya sampai kiamat. Namanya orang Yahudi tidak akan redha dengan kita, dan dia akan terus membuat makar. Sama juga orang Nasrani akan senantiasa membuat makar dan terus akan membuat makar sampai kiamat. Tidak ada ceritanya mereka tidak buat makar itu. Karena sekarang ini sudah mulai berusaha untuk disamarkan, seolah-olah sebuah agama itu sama, orang-orang kafir itu baik, dan begitu seterusnya. Mereka yang membuat makar. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Innahum yakiduna kaida. Mereka suka membuat makar sejak zaman Nabi. Baik orang Yahudi, baik orang Nasrani, baik orang-orang munafik sekalipun di zaman Nabi berusaha untuk membuat makar. Orang-orang Yahudi selalu menyakiti Nabi SAW dengan makar-makar mereka. Mereka bekerja sama dengan orang-orang musyrik. Makanya orang Yahudi pun ada munafiknya, orang musyrik pun ada munafiknya. Maka dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Apabila orang-orang munafik musyrik berjumpa dengan para sahabat, mereka mengatakan kami beriman bersama kalian. Tetapi kalau mereka berjumpa dengan setan-setan mereka, penafsiran para ulama maksudnya setan-setan di sini artinya munafik dari kalangan Yahudi. Apabila berjumpa sesama munafik nih, yang satu munafik musyrik, yang satu munafik Yahudi, maka mereka mengatakan inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un. Oh, kami juga bersama kalian, kami gabung sama orang Islam, itu hanya mengolok-olok saja gitu. Dalam ayat, dalam surat yang sama Allah mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunakum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami bergabung dengan kalian. Tetapi apabila berjumpa sesama Yahudi mereka saling mencela satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi orang-orang munafik membuat makar di zaman Rasul. Betapa banyak orang-orang munafik yang hendak membunuh Rasul. Salah satunya apa? Dengan membuat masjid Dirar. Masjid Dirar, masjid nampaknya masjid gitu ya, tapi rupanya Dirar membahayakan. Kenapa? Karena di masjid ini mereka membuat makar, berusaha untuk mengintai, berusaha menyebar kekufuran dan memecah belah kaum muslimin. Makanya ketika orang munafik ini datang kepada Rasul yang sudah bekerja sama dengan orang-orang Nasrani Romawi untuk membuat masjid Dirar ini,
agar Rasul masuk ke masjid itu untuk menyakiti Rasul. Malaikat Jibril kasih tahu, jangan masuk ke masjid itu, tetapi bakarlah masjid itu. Maka setelah turun wahyu, Rasul ketika sudah mengarah itu ke masjid Tiror, balik lagi mengumpulkan para sahabatnya, bakar masjid itu. Dibakarlah masjid itu. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berusaha untuk dibuat makar oleh Fir'aun, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Banyak perkara-perkara yang Allah selamatkan orang-orang yang beriman Bani Israel dari Fir'aun. Kenapa? Karena innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Kita ini punya Allah, alhamdulillah, yang menyingkap makar-makar orang-orang kafir. Karena setiap zaman dari barat ada makar, pasti dari timur makar itu akan hilang. Begitulah sifatnya orang kafir. Jadi jangan merasa aman dari makarnya mereka. Kita tidak mungkin aman dari makar orang kafir. Yang menjadi corong sekarang makar-makar itu justru orang yang menganggap dia muslim kan? Dia sekarang medsos itu, orang yang menghina Islam itu bukan orang kafir. Kalau orang kafir ya wajarlah menghina agama di luar daripada agama mereka, mungkin dengan kefanatikan mereka. Tetapi yang heran menghina Islam itu justru orang-orang Islam sendiri gitu ya, yang punya pemahaman makarnya orang-orang kafir. Jadi sangat bahaya. Makanya di zaman kita saja sudah kayak gini, gimana di zaman anak-anak kita kalau sudah besar kita sudah mati? Seperti apa rusaknya? Yang pentingnya menanamkan akidah saat sekarang kepada anak-anak, karena perlawanan perkembangan zaman nanti akan berbeda dengan apa yang kita lakukan hari ini. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil kafirin, walaupun mereka membuat makar, tapi Allah katakan famahilil kafir, berikan tangguh kepada orang-orang kafir. Amhilhum ruwaida, pada waktu yang Allah sudah tentukan. Jadi ketika orang-orang kafir berbuat kekufuran di bumi, kenapa Allah tidak ada? Bukankah Allah pernah mengadab orang-orang kafir di zaman para nabi? Ketika kaum Ad mereka kufur kepada nabinya, menentang Tuhannya, Allah binasakan mereka. Kaum Tsamud Allah binasakan mereka. Kaum Sodom Allah binasakan mereka. Semua kaum-kaum para nabi, kalau nabinya mengatakan ya Allah hancurkan mereka, Allah hancurkan semuanya. Itu dulu. Tapi kenapa sekarang banyak orang yang menista agama, menista Quran, kok dibiarkan saja? Maka ulama menjawab, karena Allah mengatakan inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kami utus engkau Muhammad ke bumi ini sebagai rahmat, membawa rahmat dari Allah. Kita punya nabi, Nabiur Rahmah. Kita punya agama, Dinur Rahmah. Kita punya Tuhan juga memiliki sifat rahmat dan namanya Rahmanur Rahim, membawa rahmat. Nah, di antara rahmat yang Allah anugerahkan dengan diutusnya Rasul kepada orang-orang kafir, di mana Allah tidak akan mengadab mereka selama masih ada orang-orang yang beriman di situ. Selama masih ada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berusaha mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, tidak akan turun azab di situ. Makanya walaupun orang kafir mereka kufur sekufur-kufurnya, tidak akan turun azab. Karena dengan diutusnya Rasul, itu rahmat tersendiri bagi orang kafir. Nabi SAW tidak pernah sepanjang hidupnya berdoa kehancuran. Kehancuran itu tidak pernah. Bahkan ketika Rasul berdakwah di Taif, satu kota Taif melempari Rasul. Mulai dari anak-anak, perempuan, laki-laki, tua, muda mengusir Rasul. Kemudian dua bukit, malaikat penjaga dua bukit Taif datang dengan Jibril kepada Rasul. Kata Jibril, ya Rasul, murhumah, perintahkan dua malaikat ini, keduanya penjaga bukit Taif. Kalau engkau mau, biar diangkat kedua bukit itu, kemudian dihancurkanlah orang-orang Taif dengan bukit itu. Tapi Rasul mengatakan tidak. Rasul hanya mengatakan, Allahumma hdi bi qaumin fa innahum la ya'lam. Jangan ya Allah, jangan kau hancurkan mereka. Berikan hidayah saja kepada mereka. Karena mereka tidak tahu saya seorang nabi. Kalau mereka tahu seorang nabi, tidak mungkin mereka melakukan seperti ini. Saya hanya berharap la'alla fi aslabihim
man yu'minu billah. Aku hanya berharap kalaupun generasi sekarang mereka kufur, nanti anak-anak mereka ada yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu Rasulullah. Tidak pernah menghancurkan satu bangsa, berdoa kehancuran itu. Jangankan dalam peperangan saja, Rasul tidak pernah membunuh. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, itu perang yang paling sengit dari semua peperangan. Tapi Rasul tidak pernah membunuh dengan tangan. Dalam peperangan Rasul tidak pernah membunuh. Rasul itu membunuh dalam peperangan cuma satu kali. Ada namanya Ka'ab Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf, dia yang dibunuh tangan Rasul ketika perang Uhud. Alasannya apa? Karena ketika di Mekah sebelum hijrah Nabi, Rasul sedang naik kuda. Datanglah Ubay bin Khalaf kepada Nabi SAW, kemudian menghina Rasul. Kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, apakah kuda yang kau tunggangi itu kau rawat dari kecil?" Kata Rasul, "Ya." Kata Ubay bin Khalaf, "Ku bunuh nanti kudamu." Rasul marah dan mengatakan, "Bal aqtul, bahkan saya akan membunuh kamu." Maka kata-kata Rasul saya akan membunuh kamu itu berada Mekah. Ketika awal-awal dakwah itu, tiba-tiba Rasul hijrah. Terjadi perang Badar. Rasul tidak membunuh satu pun di perang Badar. Kemudian masuk Uhud, Rasul pun tidak membunuh satu pun kecuali Ubay bin Khalaf. Ketika sahabat hendak mengepung Ubay bin Khalaf, kata Rasul, "Jangan, aku yang akan membunuhnya." Kenapa Rasul membunuhnya? Karena teringat di waktu periode Mekah tadi, dia mengancam kudanya. Tapi Rasul terlanjur mengatakan, "Saya akan bunuh kamu." Terjadilah di perang Jadi dalam peperangan besar Rasul tidak pernah membunuh. Artinya apa? Jelas-jelas musuhnya saja Rasul tidak membunuh. Justru hanya menyuruh para sahabat untuk membunuh kan begitu. Karena Nabi SAW itu masih ada rahmat dalam hatinya itu. Dia Nabi rahmat. Tetapi orang-orang kafir ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, mereka tidak akan segan-segan untuk membunuh kita. Karena tidak ada rahmat dalam mereka. Tapi keberadaan orang kafir itu di bawah naungan Rasulullah. Rahmat diutusnya Nabi SAW sehingga mereka tidak diadab sebagaimana umat-umat dulu. Kenapa mereka tidak diadab? Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Masih diberikan kesempatan. Boleh jadi mereka tobat. Atau boleh jadi kesempatan itu dalam bentuk istidraj. Istidraj itu dibiarkan kufur sampai pada waktunya setelah mereka membawa kekufuran baru Allah adab. Tidak di dunia ya di akhirat. Tetapi adabnya hanya afrod, pribadi-pribadi saja. Bukan satu negara gitu. Tapi pribadi-pribadi dari mereka saja. Tidak seperti umat dulu, kalau Allah turunkan azab satu negara hancur, bukan hanya orangnya, kota-kotanya dihancurkan. Tapi hanya sekedar afrad saja, individunya iya mungkin. Karena terlampau lancang kepada Allah Azza wa Jalla, turun azab kepada mereka. Tapi kalau dalam bentuk sebuah kaum besar, maka tidak, karena diutusnya Rasul salah satunya membawa rahmat bagi orang-orang kafir. Maka Allah mengatakan, "Famahilil kafirina amhilhum arwayna." Wallahu a'lam. Maka selesailah tafsir At-Tariq, kita masuk pada surah Al-Buruj. Baik, sebelum saya tutup oleh pertanyaan. Ya, sudah betul itu. Sudah saya jelaskan, Al-Quran itu ada dua ilmu. Pertama ilmu rasmi, yang kedua ilmu al-qiraah. Ilmu rasmi itu berkaitan dengan catatan. Karena permulaan Quran itu dicatat, tidak ada titik, tidak ada harokat, cuma mau baca. Nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Sehingga tidak dibedakan mana tak, mana sa, mana ja, mana ha, mana da, mana dah. Nggak bisa dibedakan. Sehingga kemudian mulailah ada proses peletakan titik. Maka di situ mulai dibedakan mana sa, ba, ta gitu. Karena ada titiknya di situ. Tapi ini pun masih belum bisa dibaca secara normal. Karena belum ada harokat.
Sehingga mau dibaca fathah ke kasrah ke dhamma masih bingung. Maka di zaman orang Arab sendiri bingung. Salah satunya kisah Abul Aswad Ad-Du'ali di zaman ada. Dia pulang, anaknya baca Quran salah, padahal orang Arab. Makanya Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan ini, kalau orang Arab saja salah baca, macam mana orang Ajam, orang asing? Maka dia minta izin kepada Khalifah Ali untuk Quran itu kalau bisa diharokati saja. Tetapi harokatnya belum sempurna, karena masih belum bisa dibaca ujung-ujungnya. Umpamanya kitabun dibaca kitabun, enggak kitaban, kitabin, belum ada. Sehingga tersalah i'rab. Harusnya dibaca kitabun jadi kitaban, harusnya dibaca kitaban jadi kitabin. Maka mulailah proses yang ketiga, memasukkan ulumul arabiyah kepada Quran, ilmu bahasa Arab ke dalam Al-Quran, nahwu, sharaf, balaghah, mantik, macam-macam bayan, itu badi', bahasa Arab masuklah ke dalam Quran. Makanya dari Quran ini lahir ilmu bahasa Arab. Kalau kaidah bahasa Arab bertentangan dengan Quran, jangan disalahkan Qurannya, bahasa Arabnya disalahkan. Itu disebut namanya ilmu rasmi. Tapi ada namanya ilmu qiraah. Nah, ini berkaitan dengan sanad. Pertama yang mengajarkan ilmu qiraah adalah Jibril kepada Rasul. Jibril mengajarkan sab'ata ahruf dalam riwayat. Ahruf di sini artinya qiraah, 7 qiraah. Kenapa kemudian Jibril mengajarkan kepada Rasul 7 qiraah, 7 bacaan? Karena masing-masing kabilah sendiri di Mekah itu lahjahnya berbeda-beda. Kayak orang Madura, orang Padang, orang Melayu, orang Jawa, orang Sunda, walaupun ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa Indonesia, kan lahjahnya beda-beda. Yang satu mendayu-dayu, yang satu tegas, yang satu terulang-ulang, kan gitu ya. Itu saja orang kita kan walaupun ngomong Indonesia, tapi kalau sudah beda orang, beda pula orang Makassar dengan orang kita. Walaupun ngomong Indonesia kan nampak, padahal sama-sama Indonesia, tapi lahjahnya nampak. Tahu nih orang Makassar nih kenapa? Ada tarik-tarikannya sedikit bahasanya. Ini orang Madura ini agak patah-patah sedikit. Jadi kita tahu, walaupun sama-sama Indonesia kan, kita bisa mengenali ini orang ini dari lahjah. Ya. Maka Arab juga sama, walaupun sama-sama ngomong Arab, lahjahnya beda. Dari situlah ada namanya sab'atu ahruf, 7 qiraah. Tapi kemudian dikembangkan menjadi 10 qiraah. Qiraatu asyarah namanya. Lah yang berkaitan dengan masalah ulum al-qiraah ini, di situ ada tajwid, di situ ada tahsin, di situ ada makharijul huruf. Nah, itu kan berkaitan dengan suara. Ya. Maka lahirlah kemudian ulama-ulama qiraah. Ada qiraah hafaz, lain lagi lahjahnya. Ada qiraah qalun, lain lagi lahjahnya, gitu ya. Ada qiraah kufiyun, lain lagi lahjahnya. Ya. Jadi itu yang disebut dengan sanad. Kan sanad sampai kepada Rasul lewat qiraah-qiraah ini dari berbagai macam kabilah. Maka orang Mekah ikut bacaan ini, orang Basrah ikut bacaan itu, dan begitu seterusnya. Tetapi sanad Al-Quran itu tidak wajib. Kita harus bersanad, maksudnya harus kita ngambil syekh supaya dapat ijazah sanad sampai ke qulun, sampai ke hafaz, sampai ke enggak. Yang penting kita belajar tajwid, belajar qiraah. Kalau sudah betul pembacaannya, alhamdulillah, itu kan hanya sekedar memantapkan ulumul Quran saja. Selama kita benar, karena orang asing dengan orang Arab itu beda. Umar bin Khattab suatu ketika menyalahkan seorang namanya Bishr karena bacaannya beda. Akhirnya datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasul, bacaan Bishr ini salah. Kata Rasul, karena Bishr ini orang asing, bukan orang Arab. Kata Rasul, bacakan. Bishr membaca. Kata Rasul, asabta, kau benar. Wahai Umar, kau baca. Umar baca, asabta, kau benar. Artinya beda lahjah saja, tidak bisa saling menyalahkan. Makanya kita mendengar waktuha, satunya juga waktuhe. Benar, qalun. Waktuhe ini kan qiraah qalun, waktuhe. Kalau kita kan qiraah hafaz yang sering antum baca, yang di Indonesia itu bacaan itu hafaz kan itu.
Tapi jangan pula yang salahkan wadua. Kenapa wadua ini imam nggak paham baca ini? Anda yang tak tahu qiraah, bukan imam yang salah kan gitu. Nah, cuman kata para ulama, jangan sekali-kali membuat masalah. Kita mungkin paham qiraah Quran. Jangan pula orang-orang qalu membaca di tengah-tengah orang-orang hafiz, akan memfitnah orang jadinya kan. Ya, kecuali memang sedang belajar qiraah. Nah, enggak apa-apa lah. Supaya para thalabil ilmi dia jadi imam sekali-kali baca hafaz, baca qur'an, baca kufi, supaya ini tahu bahwa Quran itu ada ragam macam bacaan. Ya, tapi kalau seandainya Anda punya sanad pada guru tertentu dalam ilmu bahasa, jauh lebih baik lagi kan gitu. Bukan berarti yang tidak punya sanad salah baca Qurannya, tidak. Karena orang yang baru belajar Quran saja tetap dapat 2 pahala. Walladzi yatata'ta lahu ajran, kata Rasul. Orang yang tertatih-tatih saja baru belajar qiraah, baru selesai iqra, baca Quran, otomatis kan susah tuh bacanya. Yang begitu saja itu 2 pahala. Pertama pahala susahnya dia baca, yang kedua bacaan Quran yang dibaca sendiri itu berpahala. Dan setiap satu huruf 10 kali lipat pahala. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.